Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Para sahabatku semua, melalui channel Terindah ini seperti biasa saya mendoakan kepada semua pemirsa channel Terindah ini, semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan lahir wal batin, diberikan kebahagiaan lahir wal batin, diberikan kesejahteraan lahir wal batin, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, dan diberikan umur yang panjang, umur yang barokah, dan juga semoga mendapat di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengakhiri hidup di dunia yang fana ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, seperti biasa dengan cara sederhana, dengan tema-tema sederhana, tapi kita tetap bersemangat untuk menjadi orang-orang yang luar biasa dengan kesederhanaan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai, saya akan menjabarkan tentang apa yang akan muat ini. Saya minta kepada kita semua untuk tinggalkan like, berilah komen, share video ini kepada kawan-kawan kita semua, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, tis. Saya akan memulai dengan kata hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat, hidup para ibu-ibu rumah tangga, hidup para netizen Indonesia semua. Oke, mungkin terlalu lebay saya memulainya dengan kata-kata hidup rakyat, hidup rakyat. Tapi itulah yang akan kita bahas secara sederhana. Tentu kita melihat kemarin di rapat luar biasanya Gerindra, Pak Prabowo mengelulukan, menghidup-hidupkan Pak Jokowi dan mengucapkan nyanyian yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi telah membantu dia. Dan disinilah mungkin bukan awal, tapi juga sudah satu pertengahan bahwa akhirnya rakyat Indonesia itu tak bisa mengharapkan kepada Pak Prabowo untuk melupakan Jokowi atau untuk menjauhkan Pak Prabowo daripada Jokowi. Meskipun kita sama-sama mengetahui bahwa banyak rakyat Indonesia, netizen Indonesia menginginkan Pak Prabowo yang notabene Komandan Kopassus, yang notabene bintang 3 itu, ketika dia sudah menjadi presiden, dialah yang presidennya. Jadi tidak perlu harus menghamba-hamba lagi, tidak harus menyanjung-nyanjung lagi Pak Jokowi yang notabene kita sama-sama ketahui banyak program-programnya yang ternyata tidak sesuai dengan realita apa yang dia katakan dengan apa yang di kenyataannya. Tetapi dengan berbagai cara Pak Prabowo pun sepertinya menghindari atau tidak mampu menghindar daripada kemelekatan Pak Jokowi kepada dirinya. Meskipun kita mengetahui bahwa kehadiran wakil presiden itu dengan cara-cara yang tidak bijaksana, dengan cara-cara yang sangat melukai hati rakyat yang merasa yang demokratis, dengan hati rakyat yang menjunjung tinggi hukum di negeri ini, dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap keterpilihan Pak Prabowo yang didampingi oleh wakil presidennya yaitu anaknya Jokowi ini, kita mengetahui bahwa masyarakat atau rakyat Indonesia itu tidak menginginkan Pak Prabowo ketika sudah dilantik tetap menghamba, tetap menjadi anak buahnya Jokowi, tetap menyanjung-nyanjung Jokowi. Karena tuntutan rakyat secara banyak sampai dengan hari ini bahwa masyarakat meminta mengadili Jokowi yang telah dianggap sebagai presiden yang melanggar konstitusi, presiden yang mengobrak-abrik demokrasi, presiden yang dinyatakan oleh lembaga internasional sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia, dan juga presiden yang terkenal dengan keinginannya untuk menaikkan atau
menyanjung dinastinya sendiri. Dan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa seperti itulah rakyat menginginkan Pak Prabowo untuk mengadili Jokowi. Tapi dengan ekspresi yang Pak Prabowo sampaikan pada rakornya Gerindra pada waktu itu, tentu telah mematahkan hati rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo akan mengadili Pak Jokowi. Karena kontradiksi apa yang diinginkan masyarakat terhadap Pak Prabowo ini, maka itu akhirnya masyarakat mengatakan atau menyatakan hari kecewa secara nasional pada saat itu, pada saat Pak Prabowo mengungkapkan hidup Jokowi dengan lantunan lagi, terima kasih Pak Jokowi, terima kasih. Nah, jadi dengan adanya dua jargon-jargon hidup Jokowi dan terima kasih Pak Jokowi oleh Pak Prabowo secara langsung di acara yang cukup luar biasa itu, tentu membuat masyarakat kita yang menginginkan mengadili Jokowi menjadi putus asa, menjadi patah hati. Artinya kita mungkin bisa menganalisa bahwa dikhawatirkan, atau analisa saya secara pribadi, Pak Prabowo tak mampu untuk mengambil keputusannya sendiri selain dibayang-bayangi oleh bayang-bayang Presiden Jokowi. Artinya kualitas yang kita harapkan pada Pak Prabowo itu sebagai jenderal 3 bintang 3, seharusnya dia mempunyai suatu kebijakan sendiri, karena sekarang ini yang jadi presiden adalah Pak Prabowo. Jadi dengan adanya kasus-kasus yang di lapangan yang sampai masuk 130 hari atau 120 hari Pak Prabowo menjadi presiden ini, ternyata tidak ada atau belum ada apa yang dikatakannya menjadi kenyataannya. Seperti para guru akan mendapatkan 2 juta rupiah dan lain sebagainya, sampai sekarang belum ada realisasinya. Seperti makan bergizi atau makan siang bergizi gratis, sampai dengan sekarang masih dipilih-pilih, belum merata di 38 provinsi di 545 kabupaten kota, belum terrealisasi secara nyata. Artinya apa yang dia gembar-gemborkan oleh Pak Prabowo secara heroik tadi, hidup tenggelam bersama rakyat, rela mengorbankan jiwa raganya demi rakyat, itu hanya sebatas jargon sampai dengan saat ini. Di awal ketika beliau mengatakan itu, dari sejak kampanyenya ini sudah terdapat kontradiksi daripada perkataannya sendiri, ya, maksudnya perkataan dari Pak Prabowo sendiri. Sebelum beliau menjadi presiden, dalam kampanyenya dia akan mengejar koruptor sampai ke Antartika, bahkan sampai padang pasir yang paling panas sekalipun, yang paling jauh sekalipun dia akan kejar. Tetapi begitu dia sudah dilantik, begitu dia sudah menjadi presiden, kalimatnya, nadanya tidak segaran ketika dia masih kampanye mencalonkan diri. Dengan bahasa yang sangat sederhana, bahkan bahasa yang sangat lemah dari karakternya, dirasakan Pak Prabowo mengatakan seperti ini, ya koruptor, kalau kamu mau mengembalikan duit hasil curianmu kepada kami, mungkin kami akan memaafkan. Boleh dikembalikan secara diam-diam nanti. Yang penting kembalikan dong duit rakyat itu. Dari nada bicaranya ini bisa kita analisa. Jadi keyakinan untuk menumpas, menjerat, menangkap, memberantas koruptor itu sangat diragukan. Keraguannya sampai dengan 70%. Artinya 30% itu wallahu a'lam bishawab, apakah akan dilaksanakan apa tidak. Jadi di zaman yang saat ini memang setiap kata, setiap ungkapan, setiap tindakan kita terekam dengan nyata di media-media sosial yang kita bikin sendiri atau yang kita upload atau yang orang lain upload tentang kita. Jadi apalagi sekali presiden yang ngomong seperti itu, kemudian belakangnya tidak sesuai dengan seperti itu, terus mungkin rakyat akan langsung mengambil atau memberi stempel bahwa antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak ada bedanya. Besar di jargon, realitanya tidak ada. Besar di omongan di depan, ternyata realitanya tidak ada. Satu lagi, itu yang sangat dikhawatirkan. Semoga Pak Prabowo bisa
menemukan jati dirinya sendiri sebagai presiden dan tidak menghamba-hamba lagi atau tidak menyanjung-nyanjung lagi Pak Jokowi, karena kita sebagai rakyat ingin Pak Presiden Prabowo itu berjalan sendiri dengan program sendiri yang dalam kampanye diungkapkan, disampaikan dengan secara satria sepertinya. Tapi kita realitanya belum menjadi kenyataan. Pak Prabowo, kami sebagai rakyat biasa hanya bisa menyampaikan melalui media seperti ini, sampai ke media, sampai ke telinga Bapak, sampai ke kuping Bapak, sampai ke mata Bapak, sampai ke pikiran Bapak. Kalau video saya ini ya syukur, tidak sampai pun tidak apa-apa bagi masyarakat yang menonton video ini. Mari kita sama-sama sadarkan Pak Prabowo bahwa sekarang ini rakyat mengharapkan Pak Prabowo itu tidak menjadi copy paste-nya Pak Jokowi, yang mana kita semua ketahui semua hanya punya jargon, semua hanya bisa omong di depan tapi tidak ada realitanya. Jadi omong-omongnya Pak Prabowo sepertinya kembali kepada Pak Prabowo sendiri. Dulu mengatakan kepada Anies hanya omong-omong saja. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah terbukti Anda menjadi presiden. Ternyata omong-omong Anda, omong-omong Pak Presiden kami dengar, kami seksamai dan kami cermati. Apakah realitanya seperti itu? Apakah bagaimana? Tapi setidaknya di 120 hari pemerintahan Pak Prabowo ini, antara apa yang diomongkan dengan kenyataannya masih sekedar omong-omong, belum terdapat realisasinya. Jadi mari, dan kami secara pribadi hanya bisa mendoakan Pak Prabowo, kembalilah ke jati diri Anda yang berlatar belakang militer. Bukan berarti harus melaksanakan otoritarianisme baru, bukan berarti menjadi negara, bukan menjadi otoriter kepada bangsanya sendiri, pada rakyatnya sendiri, tetapi otoriterlah kepada para pembangkang reformasi, otoriterlah kepada para koruptor, otoriterlah kepada mereka-mereka yang menjadi penjahat di tengah-tengah jalan itu. Sebagai satu tambahan berita di sini bahwa rakyat saat ini, baik di siang hari maupun di malam hari, mereka tak merasa aman berjalan sendiri. Karena begal-begal berada di mana-mana, penjahat-penjahat ada di mana-mana yang kita tidak tahu. Penjahat itu juga seperti rakyat biasa. Motivasi yang mereka lakukan pada umumnya adalah karena ingin memenuhi kebutuhan perutnya, memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Jadi mereka menjadi begal, menjadi penjahat, ataupun menjadi bandit yang sangat kasar di depan masyarakat banyak, atau di depan rakyat banyak. Mereka maling, mereka mencuri, mereka merampok, mereka membegal dan lain sebagainya demi kebutuhan hidup hari-hari mereka. Artinya apa? Kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja. Untuk itu PR dari Pak Prabowo terlalu banyak yang harus diselesaikan. Tapi ketika Pak Prabowo jauh dari bayang-bayang Jokowi yang tidak hanya omong-omong saja, itu saya kira akan lebih ringan langkah Pak Prabowo. Terakhir, berhembus banyak beredar di media-media sosial, baik itu di TikTok yang dikirimkan kemana-mana maupun di YouTube channel pribadi, tersebar kemana-mana bahwa rakyat Papua dan rakyat Aceh itu dengan genggam gempitanya mengibarkan bendera mereka masing-masing. Toh tidak ada tindakan di lapangan. Bahkan ada satu atau dua video yang dikirimkan di TikTok yang ternyata viral, itu rakyat Papua berbaris seperti berbarisnya 17 Agustus, ada tentara di sana, ada polisi di sana, hanya melihat saja dengan mengibarkan bendera-bendera bintang kejora kemerdekaan mereka, orang rakyat Papua. Tapi tidak ada realisasinya pengamanan atau untuk menurunkan bendera kebangsaan mereka itu. Jadi terlalu banyak PR Pak Prabowo, jadi fokuslah terhadap diri Pak Prabowo yang sebagai presiden. Pertama, atur tentang ekonomi kita, perbaiki tentang ekonomi kita, dan perbaiki para menteri yang kebanyakan itu saya kira, dan juga fokus kepada dua provinsi tersebut yang telah dengan gegap gempitanya mengibarkan bendera kebangsaan mereka masing-masing, yaitu di Aceh dan di Papua. Boleh lihat
di media-media sosial yang sudah tersebar secara maraknya, dan mereka dengan bangganya mengibarkan bendera itu, bukan bendera merah putih lagi. Catatan, kami tetap mendukung NKRI harga mati dan tetap mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, bukan menjadi bayang-bayangnya Mr. Mulyono atau Mr. Pak Jokowi yang dia sudah bukan menjadi presiden lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.